Oke. Nah, jadi bahan kajiannya kapasitas kapasitor, kumparan atau induktor, dan penggunaan kapasitor sebagai filter. Oke, saya masuk di sini. Clear all dulu. Sorry. Lewat lagi. Maaf. Nah, kapasitor ya berbentuk dua plat logam yang terpisah oleh isolator. Nah, kalau resistor itu cuma terbuat dari karbon. Ya, jadi karbon dimasukkan, terus dibuatlah seperti itu. Nah, kalau makanya kapasitor itu bentuknya seperti ini nih, simbolnya. Ya, simbolnya itu seperti ini. Kalau saya tulis, dia begini nih simbolnya. Ya. Nah, ini dua plat logam. Jadi ini logam. Ini isolator itu di sininya. Di tengahnya ini isolator. Jadi dua plat logam yang terpisah oleh isolator. Jika dihubungkan dengan tegangan, misalnya kalau saya kasih ini tegangan seperti gambar ini, ya, gambar ini. Jika saya hubungkan dengan sumber tegangan, oke, arus hanya bergerak sampai plat logam. Jadi di sini, kenapa? Tahu kan isolator ya. Jadi kita punya bahan itu ada isolator, ada konduktor. Oke, isolator itu bahan yang kalau dialiri listrik tidak apa-apa Jiki. Jadi kalau misalnya ada yang kesetrum pakai konduktor bahaya, tapi kalau pakai isolator itu aman. Ya, jadi isolator di sini belum bisa gitu. Jadi kalau jika dihubungkan dengan tegangan arus hanya bergerak sampai plat logam. Jadi kalau saya kasih tegangan, ini kan syarat mengalirnya arus sudah terpenuhi, ya. Ingat lagi syarat mengalirnya arus, 1 ada tegangan, 2 ada kawat penghantar, 3 ada loop tertutup. Nah, jadi kalau saya alirkan cuman ke sini nih. Ini ada di sini ya. Sampai di sini saja. Sini nih. Nah, oke. Karena ini plat logam otomatis ada muatan listriknya gitu ya. Jadi ada muatan listrik. Sehingga arus hanya bergerak sampai plat logam, muatan ada pada plat logam, timbul namanya medan listrik. Kembali lagi ke pertemuan awal-awal. Kalau saya punya medan listrik ya, ada muatan, toh kalau ada muatan pasti ada medan listrik. Nah, ini fungsinya tadi itu mata kuliah medan. Mata kuliah medan itu yang menjelaskan kalau ada muatan pasti ada medan. Nah, kalau ada medan listrik pasti ada tegangan antara dua plat logam. Ya, hubungannya yaitu Q sama dengan C kali V. Jadi begini dia ceritanya. Dikasih tegangan, oke, baru ada muatan. Tapi belum bisa mengalirkan arus. Kenapa belum bisa mengalirkan arus? Karena di sini ada isolator. Ya, di sini ada isolator. Nggak bisa Ki. Jadi isolator itu kan alat kebalikannya konduktor, ya, tidak bisa Ki. Terus tapi karena di sini namanya flat logam, ya, di sini plat logam, otomatis ada muatan. Kalau ada muatan, ada Q. Nah, ini di sini berfungsi fisikanya kalian. Kalau ada Q, oke, pasti ada voltase. Jadi di sini dia juga punya voltase sendiri. Bukan voltase dari sini nah. Jadi dia ada voltase memang dari sini. Cuman tidak apa sih namanya? Enggak sama Ki. Voltase misalnya di sini 20 volt, ya. Di sini belum tentu 20 volt karena dia itu berasal dari Q sini. Jadi enggak bisa kita bilang, enggak bisa kayak resistor. Oke? Enggak bisa kayak resistor. Kalau resistor kan saya kasih tegangan kayak misalnya tadi soalnya kalian. Kalau saya kasih 20 volt, ya udah sampai di sini 20 volt. Kalau kapasitor tidak begitu. Kenapa? Karena ada isolator di sininya. Oke, ada isolator. Sehingga di sini kita bisa lihat akan ada namanya tegangan ya, karena dari rumus ini kalau saya punya muatan kolom ada C. C itu apa? Kapasitansi dari ini, konstanta dielektriknya. Konstantanya ini. Itu didapat dari luas plat logam, jarak dan bahan isolasinya. Biasanya satuannya farad, ya, satuannya farad. 2 mikrofarad, 3 mikrofarad. Nah, sedangkan ini voltase.
Oke, seperti itu dulu ya. Jadi itu begitu prinsip kerjanya kapasitor. Begitu saya kasih tegangan, tidak otomatis bisa mengalirkan arus ya, pasti akan terhambat. Kenapa? Karena ada isolator di tengahnya. Oke, bagaimana Pak Bu supaya bisa mengalirkan arus? Oke, kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini. Nah, besar tegangan, ingat ya, bukan tegangan ini yang saya maksud ya. Kita di sini punya 2 tegangan, jadi perhatikan. Ada 2 sekarang tegangan yang, ada di sini ya, ada 2 tegangan, saya jelaskan dulu. Ada di sini tegangan V, di sini juga jadi misalnya ini ada V1 ya, yang mengakibatkan itu ada muatan, tapi di sini juga ada V2. V2 itu diakibatkan sama siapa? Diakibatkan sama si ini nih, si ini nih. Oke? Jadi ada muatan yang ada tegangan yang berbeda. Ada tegangan di sini dengan ada tegangan di sini. Oke. Tegangan ini nih yang akan mengakibatkan arusnya bergerak. Bukan gara-gara ini. Oke? Itu dulu di otak kalian. Di sini menggunanya fisikanya. Ya. Kenapa? Kenapa bisa ada 2 tegangan, Bu? Oke, ini tegangan yang saya kasih sendiri. Tapi tegangan yang dihasilkan oleh si plat logam ini ada. Kenapa? Karena adanya dalam rumus fisika itu kalau ada muatan, ya kalau ada muatan pasti ada medan. Kalau ada medan pasti ada tegangan. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke pernyataanku tadi supaya kalian tidak bingung. Nah, jadi voltase yang saya maksud itu voltase V2 ya. Voltase yang saya maksud ini di sini nih. Besar voltase pada kapasitor dalam rangkaian elektronik bergantung pada jumlah muatan yang ada dalam kapasitor tersebut. Jadi V2 itu bergantung sama ini nih. Bergantung sama muatan ini. Oke, tidak bergantung sama ini. Meskipun sebenarnya bergantung juga, maksudku tapi tidak secara langsung Ki. Mengerti kita? Tidak secara langsung. Jadi kaitannya itu ada V menyebabkan muatan. Muatan akan lagi menyebabkan tegangan. Nah, seperti itu. Bergantung pada jumlah muatan yang ada dalam kapasitor tersebut. Jumlah muatan berkaitan dengan arus. Definisi arus sebagai jumlah muatan per waktu. Sehingga ada diferensial. Pernah belajar diferensial toh? Nah, saya tidak tahu dosen matematika kalian. Saya juga belajar sama Ibu Her ya, Ibu Her itu kalau ada persamaan matematika saya harus belajar ke beliau. Nah, diferensial atau turunan ya, diferensial atau turunan itu biasa digunakan kalau ada perubahan seperti itu. Ya. Jadi ini kan ada perubahan tegangan. Ini V2, ini V1. Sehingga kita pakai diferensial, bukan pakai integral. Jadi nanti bertanya sama dosennya, Bu, kapan sih dipakai integral? Untuk apa gitu? Bu, kapan sih dipakai diferensial? Kapan dipakai misalnya sigma apa dan segala macam, ya. Jadi biasanya diferensial dipakai itu kalau ada delta. Delta itu perubahan. V2 dikurang V1, ya, V1 dikurang V2 seperti itu. Nah, sehingga kita bisa diferensialkan rumus diferensial seperti ini, ya. Jadi ini rumus universalnya apapun itu ya, dy per dx ya, dy per dx limit ya delta y per delta x, limit delta x sama dengan 0 ya, f x ditambah delta x per dikurang fx ya. Ini dosen matematikanya kalian yang ngerti. Cuman yang saya mau berikan penjelasan bahwa arus itu kita bisa dapat dari banyaknya muatan per waktu. Ya, banyak karena dia bilang begini. Jadi jumlah muatan berkaitan dengan arus, ya. Jadi definisi arus sebagai jumlah muatan per waktu ini nih. Ya. Nah, perubahan muatan terhadap waktu. Kalau ini saya bikin perubahan tegangan terhadap waktu, ini hanya terjadi pada tegangan AC. Nah, jadi kapasitor itu akan bekerja kalau dikasih tegangan bolak-balik. Kalau tidak
kalau dia dikasih tegangan, saya tanya ke sekarang, kalau saya kasih tegangan DC, ada arus atau tidak? Hah? Sambil saya masuk ke clarifier. Jadi saya bilang begini toh, saya bilang begini, perubahan muatan terhadap waktu. Sedangkan dV per dt, perubahan tegangan terhadap waktu. Ini hanya terjadi pada ini. Tahu gitu bedanya? Saya sudah jelaskan tuh perbedaan perbedaan tegangan DC sama AC toh. Nah, saya tes dulu. Siapa tahu nah lupa mi. Siapa tahu masuk di sini di mata kuliahku asal masuk ji. Nah, sekarang saya tanya. Yang mana DC, yang mana AC? Ini T. Ini T biasanya itu yang vertikal terhadap waktu. Ini T. Ini V. Nah, yang bagian mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang AC. Kiri apa kanan? Yang mana yang AC? Kanan. Nah, kanan. Nah, jadi ini berubah Ki terhadap waktu. Yang mana dibilang berubah terhadap waktu? Lihat Ki. Kalau dia 0 detik, dia 0. Begitu dia misalnya di 5 detik, jadinya tinggi. Kembali lagi ke 10 detik, 0 lagi. Jadi dia berubah terhadap, kalau ini tidak ada berubah terhadap waktu. Oke? Memang nilainya 10, tapi dia konstan. Konstan, tidak ada perubahan terhadap waktu. Mau di 10, tetap mau di menit ke-5 atau detik ke-5 tetap 10, mau ke detik 100 tetap 10, ya. Sehingga karena tidak ada perubahan seperti itu, ya, tidak ada perubahan seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan si kapasitor itu tidak bisa bekerja pada saat kalau dia dikasih tegangan DC. Oke, sekarang kita lihat. Saya ke left wire supaya kalian ngerti ya. Jadi saya bilang begini, perubahan tegangan terhadap waktu ini hanya terjadi pada tegangan AC. Tunggu saya ingat lagi. Masih ada penjelasan saya. Nah, ya jadi ini. Q. Kalau kita pakai rumus Q, muatan sama dengan kapasitas kapasitor, kapasitansi kapasitor dikali dengan tegangan. Tegangan itu tegangan di kapasitor ya kita bisa dapat kalau Q per C atau 1/C dikali Q ini sama Ji. Saya ambil 1/C-nya, Q-nya saya keluarkan begitu ya. Untuk V dan Q berubah terhadap waktu. C itu kan tidak berubah terhadap waktu, dia konstan. Ya jadi kalau dalam belajar matematika itu ada konstan ya, ada konstanta misalnya kayak begini. Konstanta itu kayak gini. Kalau saya punya persamaan X 2 ditambah Y. Nah, ini artinya ada 2, ini variabel. Variabel itu apa sih? Sesuatu yang bisa diubah-ubah. Variabel itu sesuatu. Nah, konstan yang mana? Konstan ini. Konstan kita nilainya mau X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya 4. Variabel. No. Kalau misalnya X-nya kita mau cari dengan Y1, 3. Makanya variabel. X dan Y itu variabel, konstan itu yang D. Nah, di sini yang konstan itu C. Kenapa? Karena tadi sudah kita tahu jarak sesuatu yang tetap kan jarak hampa udara kan tetap mau berubah terhadap waktu dia tetap ininya ini nih. Ini nih. Nih. Luas plat logam kan tidak akan berubah ya. Luas plat logam itu dari kita pakai sampai kita selesaikan tidak akan berubah. Makanya dia dibilang konstanta luas plat logam. Jaraknya juga, jarak maksudnya ini ya, jarak ini ke sini nih. Jarak antara plat logam 1 dengan plat logam 1 dengan logam 2 itu jaraknya dengan bahan di tengahnya. Ada biasa bahan di tengahnya udara, ya ada lain lagi. Jadi ini konstan, jadi tidak berubah nih. Sampai yang berubah itu adalah nih. Yang berubah itu adalah tegangan dengan muatan. Kenapa? Nah, ini cerita tegangan ya, cerita medan, cerita tegangan, otomatis ada berubah terhadap waktu. Kalau Q ada arus di situ, pasti akan berubah. Makanya saya bikin begini, masing-masing saya diferensialkan. dV per dt. Jadi ini dV per dt. Jadi V berubah terhadap waktu. 1/C ini saya tidak bisa dV-kan, saya tidak bisa diferensialkan. Kenapa Bu? Karena tetap ya plat
plat logam jaraknya tetap, luasnya tetap, inti kapasitornya juga tetap, tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu ini deki per dt. Sehingga ini deki per dt ya sama dengan, jadi saya balik sih. Deki per dt ke sini ya salah. C saya bawa ke sana pakai matematika, C saya bawa ke sana sehingga saya bisa dapat arusnya. Ini kan rumus arus ya, banyaknya muatan yang bisa kita alirkan per satuan waktu. Jadi ini arus sama dengan C dV per dt sehingga I itu bisa ada kalau teganganku berubah-ubah terhadap waktu. Ini yang dibilang kapasitor itu tidak akan berfungsi kalau digunakan pada arus DC. Kenapa? Karena rumusnya begini. Ya, coba rumusnya ini tidak ada diferensialnya, bisa ya, bisa. Tapi tidak begitu. Oke, dan ini lain case sama ini juga yang membedakan nanti perhitungannya dengan itu. Tunggu, saya cek dulu. Aduh, ada pertanyaan sampai sini? Kita bandingkan sama hukum Ohm. Kalau hukum Ohm kan begini dia. Hukum Ohm itu lain ke dia. I sama dengan V per R. Oke? Nah, jadi dia V tidak ada dV/dt. Jadi resistor itu akan tetap mengalirkan arus mau dia AC, mau dia DC. Oke? Dan dia itu arusnya berbanding terbalik dengan R. Beda sama di sini. Kalau di sini perhatikan ini I sama dengan C. Jadi kapasitornya dia berbanding lurus Ki. Jadi I-nya itu dia berbanding lurus. Kalau resistor tidak. Resistor itu berbanding terbalik. Semakin tinggi arusnya, semakin kecil R-nya. Oke? Tapi kalau si kapasitor tidak. Semakin tinggi arusnya, C-nya juga harus semakin besar. Oke? Tapi di sini dia minta, tapi dia bilang, saya minta yang dV per dt. Saya tidak mau kalau yang searah. Saya maunya bolak-balik. Oke, sekarang kita buktikan di left wire. Benar tidak rumus ini? Oke, saya ke left wire. Nah, ini ya. Jadi saya sudah ini. Jadi perhatikan yang di atas ini Yang di atas ini yang saya ini itu yang pakai muka angkat ini itu tunggu. Ini siapa tuh mengganggu kalian ini. Nah, ini itu yang di atas dia pakai DC, oke? V1 9 volt. Nah, kalau yang AC itu yang pasti ada frekuensinya. Yang ada frekuensinya. Oke? Masing-masing saya kasih 1 mikrofarad, 1 mikrofarad dan saya hubungkan terhadap ampermeter. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang mengalirkan. Ini kalian cuekin dulu yang ini ya. Saya belum menjelaskan tentang induktor. Yang saya mau jelaskan yang ini. Sekarang kira-kira yang mana mengalirkan arus? Yang ini apa yang ini? Kalau sesuai dengan penjelasan saya, yang harusnya mengalirkan arus itu yang ini. Yang ini enggak boleh. Oke. Nah, perhatikan ya. Jadi ini 0 ampere. Ini ada nilainya. Sesuai dengan karena ini bolak-balik ya. Karena ini bolak-balik sehingga ini berubah terhadap waktu. Ya. Beda kalau sama resistor. Resistor di sini pasti akan menghasilkan ini. Jadi salah kalau bukan salah sebenarnya. Jadi di sini kalian bisa membedakan bahwa kalau arus DC ya. Jadi kenapa rumah kita itu PLN itu menggunakan arus arus bolak-balik ya.
atau kita masih menggunakan kapasitor karena kapasitor itu hanya berfungsi untuk tegangan yang bolak-balik. Kalau tegangan searah itu tidak menghasilkan ki arus. Ya, karena tidak ada perubahan tegangan di sini. Di sini ada perubahan tegangan, ya. Ada, makanya ini. Oke. Siapa itu? Cuman interupsi aja. Ini, ya. Jadi harus dV per dt. Nah, kalau induktor ndak aman, Ji. Ya, saya bilang tadi, induktor itu mirip ki resistor. Jadi biasanya jarang-jarang ki kalau kita kasih ketemu induktor, kapasitor, sama resistor. Biasanya enggak ketemu. Biasanya pilihannya induktor sama kapasitor atau induktor sama resistor. Karena agak cepat. Kecuali kalau kita induktor itu kita memang mau arus yang besar. Ini kan arusnya besar sekali nih. Ya, besar gini. Di sini cuma 9 volt, tapi di sini bisa jadi 8,93 kiloampere. Kalau kita pakai resistor di sini, bedanya kalau saya pakai resistor 9 volt 1 ohm, pasti 9 volt juga di sini. Ini besar ki, 9 ampere maksud saya. Ini besar. Kilo, ini kilo ya. Jadi kilo itu 10⁻3. Oke. Jadi sudah tahu ya? Sudah tahu prinsip kerja dari kapasitor. Kapasitor itu hanya bisa berfungsi kalau saya hanya bisa berfungsi akan mengalirkan arus kalau diberi tegangan bolak-balik. Oke, karena kenapa? Karena sebenarnya tegangan di sini ini belum bisa menghasilkan tidak bisa ada isolator di sini. Ada isolator. Makanya dibilang kalau kalian baca pengertian biasanya kalau cari di Google, itu tentang kapasitor, ada waktu mengisi. Nah, waktu mengisi itu yang ini. Ada T-nya. Kan dia mengisi dulu tuh, dia ceritanya mengisi itu isolator yang kosong gitu supaya bisa jadi di sini ada tegangan itu sendiri sehingga isolator yang di sini tuh tidak ngaruh sehingga akan menghasilkan arus. Jadi jangan dibilang isolator itu selamanya bisa menghindarkan kita dari listrik. Tidak ya. Jadi kalau listrik biasa Ji masih mungkin 10 volt ya. Kalian pakai sandal mungkin masih bagus gitu. Jadi tapi kalau sudah masuk 220 volt perhatikan isolatornya apa dulu. Jadi isolator itu macam-macam juga ya. Isolator itu macam-macam. Mungkin ada cuman kabel biasa. Kita itu kan ini ada kabel rusak nih ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, ini udah kelihatan. Ini ada kabel nih ya. Ini kan kabel ini kan ada isolatornya juga sesama. Jadi saya punya 4 kabel di dalam nih. Kalau kalian buka kabel apakah ya? Kalau kalian buka kabel apakah itu kan ada 4 kabel. Sebenarnya kan bukan langsung kabelnya itu, tapi ada isolatornya lagi. Tuh. Nih ada isolatornya ini 1. Kenapa? Karena itu nanti panas Ki. Kalau kita tidak kasih isolator di 4 kabel yang berbeda ini, bisa terbakar. Ya, jadi kalau kalian misalnya perbaiki setrika, ya saya pernah perbaiki setrika di kampus ya. Hari saya nginap jadi korslet Ki karena isolatornya tidak bagus. Ya, jadi setrikanya asisten itu banyak yang rusak. Akhirnya saya berinisiatif untuk tapi isolatornya enggak bagus. Akhirnya jadi korslet. Oke? Sudah mengerti ya? Jadi itu prinsip kerja dari kapasitor. Ya, jadi kapasitor itu dan perhatikan ini agak berbeda Ki. Makanya kalau kita menghitung nanti kapasitor begini Ki dia. Oke, nah perhatikan. Jadi saya akan kasih contoh soal nanti bagaimana kalian menghitung kapasitas kapasitor. Saya enggak tahu apakah ini ya. Jadi perhatikan muatan itu kapasitor seri Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Jadi kalau seri dan paralel ya. Jadi kalau muatan seri itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Jadi kalau misalnya begini Ki kapasitornya ya.
no, 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 salah, salah. Clear. Nah, misalnya begini kapasitornya. Kalau seri. Aduh, sorry, jelek. Seri itu kan bersusun. Oke? Ini bersusun. Ya. Dia kalau seri itu dianggap Q1, Q2, Q3 itu sama. Jadi misalnya di sini muatannya 50 kolom, di sini 50 kolom, 50 kolom, 50 kolom. Oke? Tapi kalau dia paralel, tahu mi paralel toh? Paralel itu ujung ketemu ujung. Makanya kemarin saya langsung tidak saya kasih pisah-pisah. Kalau mahasiswaku kodong yang 2 tahun lalu saya langsung satukan, supaya tidak pusing. Ini paralel nih. Nah, ini kalau ini paralel itu tidak sama. Ini tidak sama muatannya, tidak sama, ya. Yang sama itu ya ini kayak arus ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Terus tegangan itu dia kalau seri tidak sama ya, V1, V2, V3 itu tidak sama. Yang sama itu di paralel. Ya, tegangannya di sini V1, ini sama V2, ini sama V3. Nah, menariknya kalau di seri dia mirip dengan rumusnya paralelnya resistor. Oke? Jadi hati-hati. Kalau seri itu resistor kan langsung jadi tambah. 3 ditambah 2 ditambah 5 selesai. Tapi kalau di kapasitor tidak, dia pakai yang rumus paralel. Sedangkan kalau di serinya, di paralelnya ditambah aja langsung. C1 tambah C2 tambah C3. Itu dia bedanya. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya. Jadi kalau diserikan, itu dia pakai seper-seper. Seper C total sama dengan seper C1 ditambah seper C2. Tapi kalau dia paralel, dia di C1 tambah C2. Kenapa bisa begitu, Bu? Kita kembali ke sini. Nih, ini nih. Oke? Karena dia langsung Q. I sama dengan C dV per dt. Kalau siapa namanya? Kalau resistor kan tidak. Resistor itu dia begini. I sama dengan V per R. Oke? Nah, jadi dia berbanding terbalik. Sehingga pada saat kita serinya itu dia diseper-seperkan. Diseper-seperkan. Ya. Gitu. Jadi ini rumusnya. Ya. Karena Q, ya. Q itu ini. Ya, jadi seperti itu. Dia enggak sama Q, ininya. Tegangannya ya. Tegangannya dia enggak sama. Jadi seper C1 ditambah seper C2. Kalau paralelnya itu dia ditambah. C1 tambah C2. Nah, ini energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kalau kita belajar medan harusnya tahu ini. Jadi ada perubahan. Ada perubahan ya ini yang tadi saya bilang delta V. Delta V itu perubahan tegangan dari ini sampai dengan tegangan yang ada di logam, plat logam, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sudah Mito, ini saya sudah jelaskan. V0 per I0 seper CW ya, di mana C kapasitansi, besar arus dan besar voltase bergantung dari besar frekuensi dan besar kapasitansi. Oke, karena kita tadi sepakat di sini bahwa si siapa namanya? Si kapasitor itu hanya bisa mengalirkan arus kalau dia di tegangan bolak-balik. Kalau kita cerita tegangan bolak-balik itu yang membedakan itu frekuensi, dia punya frekuensi, ya. Dia punya frekuensi. Kalau saya balik ke left wire, nih. Ini nih, yang membedakan itu dia punya frekuensi di sini. Oke, di sini 9 volt, tidak ada frekuensinya, di sini 10 volt, dia punya frekuensi. Makanya dia berubah. Dia berubah dari 1 detik. 1 detik itu ada 1 kali getaran. Jadi hertz itu nama orang, mungkin yang ilmuwan Jerman ya, makanya hertz itu kayaknya kalau enggak salah dalam bahasa Jerman
Hertz ya kalau tidak salah hertz, tapi kita dijadikan satuan frekuensi ya. Dijadikan satuan frekuensi. Jadi ini dia. Sehingga kita bisa cari ini kalau cerita frekuensi pasti ada 2PF. 2 kali 3,14 dikali F. F-nya berapa ini? 1 Hertz. Makanya awal-awal saya bilangi gitu, lihat ki itu anuta. Lihat ki itu charger tak berapa frekuensinya 50 Hz. Jadi si PLN itu ngasih kita 220 volt per 50 Hz. Jadi 50 Hz itu banyaknya getaran 50 kali. Jadi 50 kali itu bolak-balik 220 dalam 1 detik. Bayangkan ya dalam 1 detik. Kalau ini enggak Ji ya. Masih bisa dilihat di kasat mata, tapi kalau ini enggak. Oke. Di sini mungkin saya kasih lihat dulu kalau saya pakai osiloskop ya. Kalau kalian misalnya mau pakai osiloskop ini bisa untuk memperlihatkan apa namanya ini apa yang terjadi dengan ini. Sorry. Oke. Ini ada osiloskop. Osiloskop ini yang bisa memperlihatkan bentuknya. Nah, ini tinggi sekali. Mungkin saya kasih turun saja ya. No. Ini bisa ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini bolak-balik ya, bolak-balik dia tingginya 10 volt ya, mungkin 10 volt. Nanti getarannya ini. Kalau ini kan searah aja. Kalau saya misalkan ini searah. Ya, jadi di sini enaknya kita belum jadi mohon maaf kenapa kita belum menggunakan ini karena osiloskop itu seharga satu mobil 30 juta satu osiloskop ya. Jadi makanya kita kalau mau praktikum elektronika itu lumayan sebenarnya. Belum apa ya, makanya kampus-kampus besar itu memang itu. Nah, kalau ini ya, ini harusnya enggak kelihatan Kidi. Ini harusnya ada nih. Ini nih, dia ini nih. 9 toh? 9 ini. Enggak mau Ki. Sorry. Jadi kalau ini perhatikan, sayangnya enggak tahu bagaimana caranya dijadikan merah. Properties aja ya. Jadikan Ki merah. Channel no. Channel dia kan pakai channel 2 ya. Merah aja. Tak mau. Oke. Tak mau. Nah ini, jadi dia 9 volt terus aja. Oke, ini terus aja. Nah ini tidak, dia berubah-ubah terhadap waktu, itu bedanya. Ya, jadi si kapasitor itu akan mengalir kalau dia pakai ini yang berubah-ubah. Tapi kalau dia pakai ini enggak bisa. Resistor itu bisa dua-duanya. Resistor bisa dua-duanya, induktor juga bisa dua-duanya. Ya, seperti itu. Oke? Jadi sudah tahu bedanya ya. Jadi sering saya bilang di awal, kenapa kita biasa harus mempelajari, misalnya kenapa saya harus belajar resistor, kenapa saya harus belajar kapasitor, kenapa saya harus belajar induktor, karena memang 3 komponen itu 3 komponen yang berbeda. Seandainya sama ya sudah enggak usah dipelajari. Ya. Kenapa makhluk hidup itu kalau secara sederhananya kita cuma belajar manusia, hewan dan tumbuhan. Karena sederhananya 3 itu. Ya. Sederhananya 3 itu namanya makhluk hidup ya berkembang biak ya. Kalau makhluk tidak hidup ya tidak berkembang biak. Misalnya apa ya, batu begitu tonji tidak akan berkembang biak kan begitu. Bedanya kalau tumbuhan ya, tumbuhan itu berkembang biak juga ya, tapi dia tidak ada yang namanya mamalia ya.
Amalia begitu yang menyusui apa segala macam seperti itu. Jadi sering berpikir kritis ya, mahasiswa itu harus berpikir kritis. Tidak boleh tanya-tanya, tidak boleh begini dikasihkan sama dosennya itu yang diterima. Tanya ke dosen tak, kenapa mesti belajar ini Pak? Dipakai di mana? Ya, supaya itu dosen tak juga rajin nih belajar. Nah, logikanya itu kami seorang dosen begini. Kalau saya bisa menyelesaikan soal dalam waktu 10 menit, ya. Jadi kalau saya bisa menyelesaikan soal dalam waktu 10 menit, mahasiswanya harus bisa menyelesaikan dalam waktu 40 menit. Begitu logikanya. Jadi kalau saya harus belajar, kalian belajarnya 1 kali, saya harus belajarnya apa ya? Saya harus belajarnya 4 kali lebih dari kalian seperti itu. Jadi biasanya kalau saya bikin soal 60 menit, ya kalian harus bisa selesaikan ya semingguan lah begitu ya. Karena kan beda kian. Nggak boleh kalau dosennya mengerjakan dalam 10 menit, mahasiswanya juga disuruh 10 menit, nggak boleh. Ya, dosennya kan sudah S2. Ya, kalian masih ini jadi ndak ini. Oke, ngerti ya? Ya, itu yang saya mau tahu. Kalian sudah bisa membedakan apa bedanya resistor, apa bedanya kapasitor. Ya, jadi pertama sudah bisa membedakan ternyata kalau kapasitor itu dipakai di tegangan DC tidak bisa berfungsi sama sekali. Ya, oke. Di mana C kapasitansi ini sudah semakin besar kita bisa menyimpulkan ini matematikanya main. Semakin besar kapasitansi maka arus semakin besar. Ya, dari mana? Dari sini. Oke, ini berbanding lurus. Semakin besar kapasitansi, ya ini bukan kolom ya. Kolom itu Q. Semakin besar nilai ini akan semakin besar nilai arus. Berbeda sama resistor. Semakin besar nilai resistor, arusnya semakin kecil. Oke. Itu. Semakin besar frekuensi, maka arus akan semakin besar. Artinya kondensator tidak menghambat arus. Oke. Jadi kalau semakin besar frekuensi yang kita pakai, ya. Jadi semakin besar frekuensi yang kita kalau jadi kayak siapa namanya? Kenapa itu frekuensinya siapa namanya? PLN harus 50 Hz, Bu. Ya, supaya isolator yang ada di kapasitor itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi di sini kan ada isolator nih. Ini ada isolator sini toh. Untuk membuat si isolator ini tidak berfungsi, harus dikasih frekuensi yang banyak sekali. Makanya kita itu 50 Hz. Kalau di Eropa itu 60. Makanya sering saya bilang di awal-awal ada Mac itu Macintosh di tahun 1980-an itu tidak bisa masuk di Indonesia. Kenapa tidak bisa masuk di Indonesia? Karena tidak sama frekuensinya, ya. Frekuensi yang alat yang atau adaptor yang digunakan sama Macintosh atau CPU yang digunakan sama Macintosh itu dia bisa menerima tegangan berapa dengan frekuensi 60 Hz. Sedangkan kita cuma bisa pakai 50 Hz. Oke, saya lupa lah, saya bedakan begitu, saya dapat dari asisten saya. Jadi supaya membuat si ini tidak ini tidak berfungsi, makanya dibikin ini dia bilang, dibikin besar ke frekuensinya. Semakin besar frekuensi, maka arus akan semakin besar. Artinya kondensator tidak menghambat arus. Ya. Nah, jadi isolatornya itu tidak berfungsi di sini. Pada saat kita kasih besar frekuensinya itu isolatornya tidak sama sekali berfungsi. Untuk frekuensi 0 yaitu pada DC, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Ya. Silakan buktikan menggunakan left wire. Jadi begitu. Jadi suatu saat itu siapa namanya? Mana saya back to left wire dulu. Oke. Nah, suatu saat itu ini jadi kawat biasa Ngerti jadi kawat biasa. Tidak ada isolatornya dianggap ya kayak jalan lurus begitu. Ya. Akan ada satu titik ya. Akan ada satu ini kan ini. Tunggu dulu. Saya cari. Sorry. Sorry. Mau Kak cari ya kan ini. Nah. Nih, akan ada satu titik itu dia tinggi sekali gitu ya. Dia akan tidak ada apa sih namanya? Dianggap tidak ada mini kodong si
ini hilang dianggap kabel biasa, ya, dianggap kabel biasa pada saat frekuensinya tinggi, ya. Jadi pada saat frekuensinya tinggi itu akan dianggap sebagai kabel biasa. Itu ya, jadi berkaitan dengan ini. Oke, cukup selesai di kapasitor ya. Kalau ada pertanyaan saya akan sebelum saya masuk ke induktor. Nah, oke. Nih. Sini rumusnya. V per I seper CW. Ya ini enggak usah ya, 2PF saja. Kalian mengertinya begitu. Saya hanya mau memperlihatkan bahwa apa ini. Saya hanya mau memperlihatkan kalau kita kali silang ke sana, di sini V0, di sini V0, di sini I0. C kapasitansinya omega itu 2PF ya. Jadi omega itu iya ini kayaknya omega deh kalau enggak salah ingat Kak ya, omega. Omega itu begini dia. Bentuknya begitu ya, bukan W juga sih, tapi di sini enggak bisa itu omega. Orang bilangnya omega itu sama dengan 2 dikali pi. Pi itu biasanya kita pakai bisa 22/7 atau bisa pakai 3,14. 3 dikali frekuensi. Nah, ini nilai frekuensi yang berubah-ubah terhadap waktu. Ya, kalau ini kan konstan G 2,314 ya. 2 dikali 3,14 jadi 2 PF. Rumusnya itu 2 PF. Oke. Cukup saya rasa di sini ya. Silakan kalau nih langsung saja saya di ini. Nah, sekarang saya masuk ke induktor atau orang biasa bilangnya induktansi ya. Induktansi itu apa namanya? Kayak kapasitansi inti yang ada dalam sini. Orang biasa bilangnya kumparan. Kalau teman-teman di arus kuat, mereka biasa bilangnya kumparan. Oke, kumparan lilitan kawat yang berisi fero. Fero itu apa? Besi. Oke, fero. Fero in bahasa, fero in English bisa mungkin besi. Kalau steel kan baja ya. Kalau fero itu lebih ke besi sebenarnya. Paramagnetik. Untuk memperkuat medan magnet B. Jadi sebenarnya begini. Si induktor itu yang saya bilang tadi, dia mirip sebenarnya resistor, tapi untuk menaikkan tegangan dia dibutuhkan. Makanya kita tidak pakai ini. Oke. Sebenarnya anak-anak elektronika arus lemah, dia tuh tidak belajar induktor, tapi karena kalian belajar elektronika dasar, ya ini dasar. Saya harus memberikan ke kalian begitu ya. Saya harus memberikan ke kalian. Jadi kenapa dikasih inti besi? Jadi ini intinya banyak sih, ada besi, ada juga inti udara. Udara bisa mengalirkan listrik menurut kalian? Udara bisa mengalirkan listrik? Nggak bisa ya? Nggak bisa lah ya kalau mengalirkan listrik. Kalau mengalirkan listrik bahaya ya. Ya, tapi dia bisa mengirimkan sinyal elektromagnetik gitu ya. Dia tidak bisa mengalirkan listrik, tapi dia bisa mengirimkan sinyal elektromagnetik. Makanya kita kenal ada WiFi ya, ada Bluetooth, what else? Iya, ada transmisi sinyal begitu yang tanpa menggunakan kabel. Oke? Yang belum bisa itu ditransmisikan listrik. Ya, listrik yang belum kita bisa transmisikan pakai wireless. Setahu saya enggak ada, Pi. Charger wireless pun itu bagaimana menurut kalian? Charger saya enggak pernah pakai sih charger wireless, tapi setahu saya si laptopnya masih no. Si device-nya atau si gadgetnya masih dilekatkan ya. Memang sudah enggak pakai kabel, tapi setahu saya enggak tahu Pak dia pakai hukum fisika apa ya, tapi itu dilekatkan. Ya tidak berarti dikirim ke mana. Tapi kalau Bluetooth kan kita sudah bisa begitu. Headset saya di mana, laptop saya di mana, dia sudah bisa mengirimkan gitu. Toh, WiFi, apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang wireless ya sudah bisa. Oke. Jadi ini intinya kadang-kadang bisa besi ya,
Jadi ini mirip induktor itu, ya kapasitor. Kalau kapasitor tadi kita ceritanya isolator di tengahnya. Ya, jadi ada 2 lempeng plat logam, isolator di tengahnya gitu. Nah, kalau si siapa namanya induktor itu lilitan yang dililit jadi kayak lilitan begini. Nih, kalau cerita tentang lilitan ada sesuatu tempat lilit saya tuh begini, ini mi intinya, ini mi besinya. Nah, nanti saya lilit di sini nih, gitu. Jadi saya lilit. Jadi misalnya saya ambil tongkat, lilit gitu tongkat dengan kawat, ya udah dililitin gitu, dililitin. Itu mi yang dibilang intinya, ya. Jadi ini intinya. Intinya ini apakah dia pakai fero, apakah dia pakai besi, apakah dia pakai udara saja atau apa. Jadi, terserah, ya. Nah, ketika kumparan jadi sama-sama. Ketika kumparan dialiri arus, oke, atau dikasih tegangan, ya, akan dikasih tegangan seperti itu, akan terjadi medan magnet dalam kumparan. Oke, jadi dia muncul medan magnet, ada medan magnetnya. Karena begini, ada hukumnya, saya lupa hukum apa. Di sekitar kawat berarus akan muncul medan magnet, seperti itu. Jadi dia ambil hukum fisika itu. Begini, syarat mengalirnya arus sudah terpenuhi. Saya punya tegangan, saya punya kawat penghantar, ya. Saya punya kawat penghantar, saya punya loop tertutup. Nah, di sini ada kawat penghantar. Terus ketemu lagi satu hukum fisika. Di sekitar kawat berarus akan muncul yang namanya medan elektromagnetik. Dia bilang begitu. Jadi akan terjadi medan magnet dalam kumparan. Ketika arus berubah, maka kumparan dalam medan magnet juga berubah. Ketika medan magnet dalam kumparan berubah, maka akan ada induksi voltase di dalam kumparan sebanding dengan kecepatan medan magnet. Nah, jadi ini, ya. Jadi ini langsung Ji. Kenapa langsung Ji? Karena tadi isolatornya. Dia justru memang intinya itu inti ferit, ya. Inti ferit, inti besi. Besi itu kan penghantar listrik yang baik, ya. Besi itu termasuk konduktor yang baik begitu. Coba Mi, kalau obeng. Obeng itu memang besi sampai sininya, tapi pas kita pegang itu isolator Mi yang di ininya ya, tapi kalau obeng itu kan tespen misalnya. Nah, tespen itu ini, tespennya itu, tapi pas kita pegang itu bukan isolator. Seperti itunya. Jadi di sini lurus-lurus aja. Begitu saya kasih arus di sini mengalir pasti ada namanya ada muatan, pasti ada medan magnet. Oke? Situ. Nah, kalau arusnya saya ubah-ubah, medan magnetnya juga berubah-ubah, tapi dia tidak tertutup, makanya ini DC dia masih main Ji, kalau DC. Ketika arus berubah, maka kumparan dalam medan magnet juga berubah. Ketika medan magnetnya dalam kumparan berubah, maka akan ada induksi voltase di dalam kumparan sebanding dengan kecepatan. Jadi di sini juga akan menghasilkan tegangan induktor. Sama-sama Ji. Jadi induktor dan kapasitor sama-sama akan menghasilkan apa sih namanya? Tegangan di sini. Bedanya itu kalau di kapasitor tadi, di kapasitor itu yang membuat dia berubah-ubah itu adalah si tegangan. Kalau ini arus, ya. Ini arus. Arusnya yang berubah. DI per DT. Ya. Kenapa begitu? Karena beda memang ininya. Ini pentingnya. Kalau ini tuh tunggu dulu. Mana kok share ini dulu. Sorry. Clear all drawing. Jadi hari ini kita itu enaknya kalau di kelas, kalau kalian itu ikut kuliah-kuliahnya orang luar negeri, itu kuliah-kuliahnya orang luar negeri ya. Memang profesor-profesornya itu bawa memang percobaan di dalam, sampai percobaan fisika itu apakah betul-betul dia bawa balon, apakah betul-betul dia bawa apa, supaya memang mahasiswa itu, oh iya bisa dia lihat kalau kayak begini kan boring sekali ya, tidak dilihat ke apa segala, untung ada live wire sehingga kalian bisa ini, bisa membayangkanlah sedikit. Nah, kalau di kapasitor guys, oke. Nah, kalau di kapasitor itu kan begini, V dulu. V ternyata V-nya tidak bisa, oke. V-nya itu yang akan ini, V-nya itu yang akan menghasilkan namanya
V-nya belum berhasil toh, yang ada itu akan ada muatan. Nah, muatan ini akan menghasilkan lagi V yang baru. Oke, akan menghasilkan V yang baru. Kalau di induktor itu tidak. Di induktor itu karena V-nya sudah ada, ya, V-nya sudah ada, akan menghasilkan arus duluan. Oke? Di sini baru dia ada arusnya nih. Nih. Oke. Jadi V, Ki ini soalnya ini Ki. Kalau ada Mi Ki kan ada Mi I, ya. Ini kan muatan. Kalau ada Mi Ki itu ada Mi I sebenarnya, cuman masih tertahan sehingga dia harus membentuk V dulu maka jadi ini. Nah, kalau ini di induktor itu begitu kita kasih tegangan di sini karena tidak ada isolatornya aman-aman aja, ya. Jadi sehingga akan ada V, ya ada juga muatan. Nah, arus lah pokoknya. Langsung ke arus bergerak, bukan hanya muatan. Bedanya arus dengan muatan kan sudah kita tahu ya. Muatan itu ya muatan di situ saja, belum bergerak. Tapi kalau arus listrik itu bergerak terhadap waktu, bisa dialirkan. Ada muatan di sana. Arusnya mana? Belum pada kaut penghantar Pak, enggak bisa jalan, ya. Ini arus. Jadi di sini sudah terpenuhi Di sini ada kawat ada tegangan, ada kawat penghantar ini. Sehingga ini akan menghasilkan langsung medan magnet. Nah, medan magnet ini akan langsung menghasilkan tadi voltase. Oke? Jadi itu perbedaannya. Sehingga di sini langsung kita bisa tahu ya, ini VT ya. VT ini yang berubah terhadap waktu ya. Kalau begini tuh ada perubahan ya. Jadi ini juga VT terhadap waktu, ada perubahan terhadap waktu. Nah, kita bisa tahu langsung dari lilitan ya, lilitan konstanta L dan C sama-sama konstanta itu ada perubahan I, DI per DT karena dari sini. Jadi ini pentingnya. Pentingnya kita tahu siapa yang mempengaruhi siapa. Fisikanya main lagi di sini, ya. Jadi di sini kapasitor dikasih tegangan tidak bisa dulu menghasilkan arus, ya. Tidak bisa langsung menghasilkan arus. Kenapa? Muatan yang ada. Karena ada isolator di tengahnya itu kapasitor, Bu. Jadi bagaimana? Ya udah begitu aja dulu. Nanti ternyata di Ki itu akan menghasilkan medan. Di sini ada juga medannya. Asal menghasilkan medan, nanti akan menghasilkan lagi yang namanya tegangan. Tegangan ini ya, kalau kita berubah-berubah, kita kasih frekuensi yang besar akan baru menghasilkan arus. Jadi perubahan V terhadap ini akan menghasilkan arus. Kalau ini tidak, ya. Tegangan langsung arusnya mengalir. Kenapa? Karena syarat mengalirnya arus sudah terpenuhi. Oke. Dari sini karena di sini ada kawat penghantar, ya, ada kawat penghantar di sini, kita bisa jadikan medan. Medannya yang akan menghasilkan lagi tegangan. Oke, enggak apa-apa kalau keluar masuk jaringan ya, enggak masalah jadi. Nah, itu begitu cara kerjanya si induktor, ya. Jadi induktor itu langsung sehingga induktor itu mirip sekali dengan resistor, tidak ada beda-bedanya. Ya, tidak ada beda-bedanya. Rumusnya pun sama. Ya, mungkin semoga saya kasih masuk ya. Jadi ketik ini VT L DI per DT. Kalau tadi kapasitor itu I di sini. I. I di sini C, baru di sini dV per DT. Konstanta L besarnya voltase induksi yang dihasilkan oleh suatu kumparan tertentu melalui medan magnet dari arus pada kumparan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang saya masuk sini. Nah, ini. V0 per I0, ya, di mana L induktansi, besar arus dan tunggu, saya cari dulu ininya. Oh iya nih. Ya. Besar arus dan besar voltase bergantung dari besar frekuensi dan besar induktansi. Nah, ini ya. Ini nih. Semakin besar nilai induktansi, maka nilai arus akan semakin kecil. Ini mirip sekali dengan resistor, tidak ada bedanya. Ini dia bilang, semakin besar nilai ininya, L-nya, maka arus akan semakin kecil karena berbanding terbalik, ya. V0, I0, LW. Jadi kalau saya kalau saya balik ke sana kan kayak hukum Ohm toh, V sama dengan I kali R. Kalau ini saya anggap dengan R. Semakin besar nilai frekuensi, maka nilai arus
akan semakin kecil. Jadi semakin besar nilai frekuensinya, maka nilai arus akan semakin kecil. Untuk frekuensi 0, yaitu pada DC, maka arus tidak terhambat sama sekali. Buktikan dengan left wire. Oke, jadi kalau saya back to left wire, kalian sudah lihat di sini. Nah, ya, ini yang perhatikan nih. Oke, ini kan ada. Dia bisa gitu, justru besar. Justru besar dia kalau kita kasih DC. Dia 8,93 kilo ohm. Padahal kalau kita pakai rumus V sama dengan I kali R, ya 9 volt, ini langsung ini 8,93. Saya tidak kasih rumus perhitungannya seandainya di papan mungkin bisa, tapi menulis 2 PF itu frekuensi ini agak sulit ya. Nah, di sini ini biasa ya. Dia, nah, ini paling tingginya 12,58 ampere. Mungkin karena ada dari sini 2 PF-nya. Karena kan sebenarnya itu kalau kita pakai rumus itu begini sebenarnya. Ya, begini tuh semua rumusnya. I ya, IDC misalnya IAC ya, I bolak-balik itu pasti begini I0 ya. I0 itu I0 IO sin 2 2 pi kali F ditambah ceritanya. Jadi ada jadi enggak pas 10. Jadi enggak pas 10, ini kan 10 volt, ini jadi 12,58. Jadi ada 2,58-nya bertambah. Jadi ditambah enggak langsung 10 gitu, tapi ada. Nah, oke. Karena ini mirip sekali dengan resistor ya, mirip sekali dengan resistor sehingga ya di sini kalian bertanya, "Kenapa tinggi sekali, Bu?" Ya karena di sini ada medan magnet bertambah ya bertambah di sini bertambah ininya. Karena ada lagi apa tadi di sekitar kawat berarus, jadi 2 kali dapat arus dari arus yang ada di sini, terus ini lagi di sekitar kawat berarus akan ada apa namanya, akan ada medan magnet ya, akan medan magnet. Saya back to sini. Rumusnya juga mirip sekali dengan resistor. Oke? Rumusnya mirip sekali dengan resistor, tidak ada beda-bedanya. Ini. Nih. Ini ya. Nih. Rumusnya sama. Jika dia diserikan, langsung saya tambah L1 tambah L2 tambah L3 tambah Ln. Oke? Tapi kalau dia diparalelkan, mirip sama si resistor. Dia 1/L total, 1/L1, 1/L2, 1/L3, dan 1/Ln. Kenapa? Karena mirip rumusnya ini. Sama kini hukum Ohm. V, T, L dikali I. Kalau saya misalnya ganti ini pakai R. V sama dengan I dikali R. Oke? Kalau si kapasitor tidak. Kapasitor itu I di sini justru. I, C dikali V. V-nya kalau ditaruh ke sana, yang ada itu adalah I per C. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Ngerti ya? Maksudku saya sudah menjelaskan 3 jenis apa? 3 jenis komponen yang berbeda. Oke? Saya sudah jelaskan ke kalian resistor. Jadi fungsinya mau itu resistor. Resist, nama juga resist. Resist itu menghambat atau anti ya. Punya jam tangan. Water resist artinya dia anti air gitu kan. Ornya itu di belakang biasa kayak apa sih namanya? Alat resistor, apa namanya? Kapasitor, induktor toh. Ya, jadi ini dia fungsinya menghambat arus. Jadi kalau menghambat arus sudah tahu semakin besar nilai R-nya, oke, semakin besar nilai R-nya pasti nilai arusnya akan semakin kecil. Arus listrik ya, bukan arus air. Oke. Resistor. Nah, kapasitor.
Nah, kapasitor itu biasa dibilang begini, dia itu apa namanya, menyimpan, orang biasa bilang menyimpan. Menyimpan itu maksudnya, dia bisa jadi kawat penghantar biasa selama isolatornya itu, dikasih frekuensi yang, besar. Makanya dia bilang biasanya orang bilang begini, menyimpan energi dalam bentuk arus listrik, biasanya kita bilang begitu. Nah, bukan menyimpan sebenarnya ya, apa sih namanya itu, eee, ada waktunya dia mengisi gitu, terus induktor. Oke. Nah, tapi kapasitor itu banyak digunakan, biasa banyak juga sebagai tapis. Nanti insya Allah kita pakai pekan depan mungkin. Saya akan jelaskan tentang teori semikonduktor. Habis itu saya akan jelaskan bagaimana penggunaan kapasitor. Oke. Nah, sudah ya. Jadi ini resistor itu apalagi yang kalian tahu tentang resistor sudah kenalan satuannya ohm ya, kalau mau cari saya bisa pakai hukum ohm, V kali I, P sama dengan I kali R. Kalau seri dia ditambah-tambah ya. Kalau seri dia cukup ditambah-tambah R-nya, Bu. Kalau dia paralel saya harus pakai seper-seper, Bu, kan begitu. Kalau seri tegangannya bagaimana, kalau paralel arusnya seperti apa. Nah, kalau ini satuannya farad, Bu. Oke. Nah, ini justru sama, semakin tinggi faradnya arusnya akan semakin, besar dan dia cara cari C-nya berbeda sama ini. Ini satuannya apa? Satuannya Henry, Bu, apa dan segala macam. Itu yang harus kalian tahu. At least, eee, tahulah itu, tahu satuannya, tahu fungsinya, sehingga kalau ditanya, "Sudah belajar, elektronika dasar, apa yang kamu?" "Saya taunya Pak 3 komponen Ji, apa itu resistor, kapasitor, induktor." "Oh iya, apa-apa. Apa fungsinya resistor?" Gitu aja, ya, gitu. Oke, saya back to dikit Mami, sedikit Mami, saya back to sini. Nah, sekarang implementasinya. Implementasinya biasa ini langsung bisa aja, saya cuman mau kasih ini. Jadi kumparan real itu, jadi resistor itu memang biasa dipakai untuk menghambat arus atau biasa dibilang beban. Jadi ini biasa dipakai. Saya cepat saja. Kumparan real itu biasa L dan R dirangkai secara seri. Jadi ini teori gini, ini teori. Teori itu kumparan sendiri, tapi secara real, secara dunia nyatanya, biasanya ada R dulu ketemu. Biasanya kita ketemu dulu sama R supaya, masuk di sini. Jadi R itu biasa ada dulu kodong, supaya tidak kajili-jili kini arus sini masuk, makanya biasanya kita taruh R di sini. Ya, ditaruh dulu penghambat ya, taruh dulu penghambat. Jadi fungsinya dia hambat dulu sedikit supaya dia masuk sini. Oke. Pada rangkaian seri arus sama pada setiap tempat ya. Jadi seri kalian tahu jadi arusnya di sini I, mengalir semua di sini I. Oke, kenapa kemarin saya kasih soal begitu supaya kalian bisa analisis. Ada yang bertanya, "Bu, kenapa berkurang tegangannya?" Karena dibagi ya. Seperti itu yang saya mau dari kalian. Sama dengan tegangan setiap tempat dan arus ya, arusnya sama, otomatis kalau di seri itu tegangannya yang berbeda. Jadi misalnya di sini 15 volt, bagi Mi, mungkin di sini bisa 5 atau di sini 10. Yang jelas penjumlahan dari sini akan menghasilkan nilai yang ini. Jadi begini rumusnya. Nah, eee, untuk menyatukan nilai dari semua tahanan, kalau R kan namanya ohm, tahanan. Kalau L kan namanya induktor. Biasa kita bilang impedansi. Impedansi itu Z, ya. Jadi Z itu apa, Bu? Z itu Eee, im tahanan apa ya, nilai pengganti. Jadi kalau kita cerita VBL itu ZBL itu induktor, ini ya, ini untuk tahanan induktor, gitu. Jadi biasanya orang elektro itu bilang impedansi, tidak bisa kita bilang, R. Kalau cerita R, cerita ini aja. Kalau saya cerita L, cerita ini aja, makanya ada Z. Ya, Z itu bahwa ternyata dalam rangkaian itu tidak hanya R.
Mungkin ada C di dalam, mungkin di situ ada R, ya, ada L. Makanya kita bilang impedansi. Impedansi ini, jadi kita bisa tambah ZBL dikali ini VG. Ini rumus VG guys, nggak ada beda-beda. Cuman saya ganti yang tadinya jadi R, oke? Yang tadinya jadi R, saya ganti jadi Z, itu G. Ya, supaya kita menganggap bahwa itu ada temannya, karena supaya tidak bingung Ki, R ditambah L kan beda. Itu sesuatu yang berbeda. R ditambah L, ya, R ditambah L. Nah, ini. Jadi ZBL dengan ZL, nah di sini dia ZBL dengan R, ini harusnya jadi L ya, ini harusnya jadi L. Oke. Sehingga kita bisa bilang impedansinya itu arus omega dikali L ditambah R. Nah, di sini yang saya mau perlihatkan di sini saja. Jika frekuensi semakin tinggi, maka akan menyebabkan nilai omega semakin tinggi. Perhatikan, omega itu 2 pi dikali F. Nah, berbanding lurus kan? Semakin tinggi frekuensinya, omeganya semakin tinggi. Akan semakin besar nilai R, akan semakin besar. Jadi gini, jadi nilai R tidak berarti. Begini, kalau saya bilang, kalau saya punya nilai begini, tahu istilah signifikan dan tidak signifikan ya? Kalau saya punya nilai begini, ya ini. Misalnya ini YX sama dengan 1 tambah 1, masih signifikan kan? 1 tambah 1, 2 gitu. Masih. Kalau saya taruh lagi 10 tambah 1, masih ngaruh. Oke? 1 tambah 1 ngaruh banget, karena sama Ki, 1 tambah 1, 2. 10 tambah 1, 11. Tapi kalau begini Mi, mengaruh enggak satunya ini? Tidak tuh? Enggak signifikan. Ini yang dia maksud. Dia bilang begini, ini kan frekuensi berubah-ubah Ki. Kadang 0, kadang 50, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Dia bilang begini, kalau ini berubah-ubah, apalagi kalau begini, saya kasih nilainya begini. Nah, ini kan enggak ngaruh satunya, ya. Tidak ngaruh begitu. Mau dia di sini 1, jadi tidak signifikan maksudnya. Memang ada, tapi 1 dibanding 10.000 tuh tidak berarti apa-apa. Kalau di sini masih berarti. Di sini mungkin masih lah 11. Tapi mulai dari sini, di sini. Jadi dia bilang begini, jika frekuensi semakin tinggi, maka akan menyebabkan nilai omega itu semakin besar. Jadi di sini akan semakin besar. Yang tadinya mungkin 1 tambah 1 masih biasa. 10 tambah 1 masih biasa. 100 tambah 1, oh mulai tidak ngaruh ini satu. Enggak butuh jeki 1. Nah, apalagi kalau sudah 10.000, ini sudah enggak ngaruh. Jadi dia bilang begini, semakin besar frekuensi, R semakin tidak berpengaruh. Atau kumparan semakin bersifat sebagai kumparan ideal. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun ada R di sini, besar frekuensinya itu tidak akan ngaruh sama sekali. Tapi kalau frekuensi kecil, dia masih ngaruh. Makanya terkadang kalau sudah pakai frekuensi besar itu ini tidak dipakai Mi. Sebenarnya ini tidak dipakai Mi. Mana? Sorry. Yang ini nih. Ini ya. Yang ini tuh sudah tidak dipakai. Ya. Kalau dia sudah pakai frekuensi besar, itu sudah tidak dipakai. Karena kenapa? Ya itu tadi ini yang perbandingan ininya. Oke. Nah, jadi meskipun secara realnya begini, tapi akan ada keadaan di mana kita akan cuekin Ki ini si R. Akan ada keadaan di mana kita akan mencuekin si R. Oke, saya lanjut lagi ke jadi ini kan ada yang bertanya dulu di kelas A1 kayaknya, "Bu, kapan itu dipakai C dan R bersamaan?" Makanya saya kasih ini bahannya ya, siapa tahu kalian pikirnya ini. Oke, itu. Itu kalau induktor. Jadi induktor itu ketemunya di sini. Di kumparan real, R dan L itu ketemunya di kumparan real. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia L, C dan R? Saya bilang tadi R dan L itu mirip sehingga biasanya itu ketemu cuman resistor sama kapasitor atau induktor sama kapasitor. Tidak akan ada itu ketemu kecuali kalau mau ini digabung
R, L terus ditambahkan C, ya silahkan. Oke, begini. Jadi ini implementasinya L dan CR dalam bentuk kumparan real, terus ada namanya pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan dengan kapasitor dan kondensator. Oke. Pembagi tegangan itu kayak tugasnya kalian ini ya. Supaya kalian ngerti. Pembagi tegangan itu kayak ini. Ini yang dimaksud ini pembagi tegangan. Toh? Nih, kalau kita jalankan ini kan terbagi tegangannya. Di sini 20. Di sini 17,99 atau 18, di sini sisanya pasti 2 volt. Jadi dibagi tegangannya. Ini terhadap ini. Oke, saya back to sini. Pembagi tegangan dengan resistor dan kondensator. Ini resistor. Ingat saya pakai AC. Kalau saya tidak pakai AC, jangan pakai di sini. Ya, jadi ini saya pakai VAC, resistor. Resistor itu kan bisa menerima apapun. Dia bisa menerima AC, dia menerima DC, pokoknya selama ada arus dia bisa bekerja. Kapasitor yang tidak. Oke, ada istilahnya low pass filter. Jadi ada namanya low pass filter, ada namanya high pass filter. Kalau begini rangkaiannya, ini dibilang low, ya low pass filter karena frekuensi di sini itu akan masuk terus langsung di-ground-kan. Di-ground-kan itu ditanahkan. Rumusnya A sama dengan A. A itu sama dengan V out per V in. A itu kayak apa ya? Delta juga ya tegangan. Jadi ini dia mau perhatikan ini A. V out itu yang ini kapasitor, V in itu yang ini. Oke? V out per V in. Terus Z2 kapasitor yang dia maksud. Ini Z2 ya. Ini Z2 per kalau VN itu ini ditambah ini. Jadi perhatikan lagi cara kita mengukur tegangan, jadi kalau saya punya voltmeter, jadi saya punya voltmeter itu titik ini terhadap titik ini, itu V out. Kalau ini terhadap ini dia cuma dapat kapasitor. Tapi kalau V in ini terhadap ini, saya ambil resistor, saya juga ambil kapasitor. Sehingga rumusnya seperti ini. Ya, 1/1 WC ditambah R 1/1 WC. Ini cuman memperlihatkan saja ya. Ini kalian bisa lihat di rumus di depan. Sehingga didapat ini. 1/1 ditambah arus per omega dikali R dikali C. Ada R di sini, ada C. Ya. Ini kan sama-sama dikali WC supaya bisa habis ya. Habis di atas, habis di bawah. Jadi penyamaan penyebut ini. Nah, tapi seperti ini hasilnya. Frekuensi dengan nilai rendah akan menghasilkan nilai output hampir sama dengan nilai input. Jadi kalau frekuensinya rendah, ya, jadi kalau di sini rendah, ya, di sini rendah. Kan kalau semakin banyak nilai pembagi, semakin sedikit toh. Kalian kalau punya banyak saudara itu banyak pembaginya. Jadi jangan suka menuntut banyak-banyak sama orang tua. Kalau sendiri rezeki, ya jangan juga liwat-liwat ya. Saya kalau punya 6 saudara kayak saya punya 6 saudara tuh. Nah, kalau punya 6 saudara, ya misalnya saya punya uang 1 juta, saya harus bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ini semakin besar, ini nilainya ini semakin kecil. Oke, logikanya dibuat terbalik. Kalau ini semakin kecil, ya, jadi kalau umpamanya saya punya uang 1 juta, tapi sendiri aja bersaudara, ya udah buat saya aja 1 juta itu, ya. Tapi kalau ini besar, ini menyebabkan si A itu kecil sehingga ya frekuensi dengan nilai rendah akan menghasilkan nilai output yang hampir sama dengan nilai input ya. Jika nilai frekuensi semakin besar akan menghasilkan nilai output yang semakin kecil. Pada rangkaian ini frekuensi rendah akan diteruskan ke V out, sedangkan frekuensi tinggi akan dilewatkan kepada kapasitor. Jadi begini, kalau ada frekuensi tinggi, nah kalau ada frekuensi rendah itu akan langsung masuk ke sini, sedangkan frekuensi tingginya itu akan masuk ke sini. Oke, saya belum buat ininya, nantilah. Sebenarnya tidak ini, Ji. Saya cuma mau perlihatkan ini yang dibilang tapis rendah.
Enggak kelihatan sebenarnya kalau kita pakai, saya belum coba-coba sih, tapi itu namanya low pass filter. Ya, jadi si kapasitor itu akan melewatkan, jadi kalau ada frekuensi rendah itu begini. Frekuensi rendah 50 dengan 100 hertz, yang mana yang tinggi? Saya tanya. Saya punya frekuensi 50 hertz, oke? Tapi di sini ada perhitungannya. Jadi saya punya frekuensi 50 hertz. Terus saya punya frekuensi 100 hertz. Yang mana rendah, yang mana yang tinggi? Yang mana rendah? Yang mana yang rendah? Yang mana frekuensi rendah, yang mana frekuensi tinggi? Yang mana? Yang rendah. 50 hertz atau yang mana yang rendah? 50 hertz atau 100 hertz? Nggak bisa membedakan frekuensi tengah sama frekuensi tinggi? Ai, parah ini. Muhammad Yusuf. Mana Muhammad Yusuf? Atau tidur ki? Tuh, nggak ada Muhammad Yusuf. Muhammad Rehan. Cantiknya semua namanya Muhammad, tapi ya Allah, kalian itu masih pede pakai nama Muhammad di depan, tapi misalnya tidak seperti Nabi Muhammad begitu. Tidak bisa ikut ininya. Muhammad Rehan, ada Muhammad Rehan? Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Rehan, saya tanya. 50 Hz dengan 100 Hz, yang mana frekuensi tinggi, yang mana frekuensi rendah? 50 rendah. 50 rendah, 100 yang tinggi. Oke, nah perhatikan ya. Saya masuk ke sini. Sini. Oke, no. Nah, saya masuk ke sini. Nih, Oke. Ini 10 Hz. Perhatikan ya. Ini perhatikan yang ini, 10 Hz. Bisa juga sih saya ubah ini. Tapi enggak bisa, Di. Oke. 10 Hz begini toh? Nah, 10 Hz begini. Oke, ini 10 Hz. Ini 10 Hz. Jadi gini. Nah, kalau saya ubah jadi misalnya 1 Hz lah. Saya ubah menjadi misalnya 1 Hz. Saya ubah jadi 10 saja lah. Kita tidak bisa melihat kalau 50 masalahnya. Kalau 50 itu sudah besar sekali nih. Ya. Jadi begini, ini yang dimaksud dengan 10 Hz ya. 10 Hz itu rapat sekali nih begitu. Kalau 1 Hz tadi masih lumayan, kita masih bisa lihat. Ya, kalau 1 Hz itu kita masih bisa lihat, tapi kalau sudah 10 Hz itu tidak ini. Jadi semakin tinggi ini yang maksudnya dia bilang cocok tadi 50 yang rendah, kalau 50 terhadap 100 ya 50 rendah, 100 tinggi. Tapi kalau kita dalam dunia kenyataan 50 itu sebenarnya sudah tinggi nih. Ya, karena 10 saja sudah rapat sekali. Ya, kalau misalnya 5 kan masih bisa mungkin kelihatan. Nih, kalau 5 kan nih renggang lagi. Jadi membedakan antara frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah dalam gambar, kalau kita cerita 50 Hz, kalau kita cerita rapat, ya, kalau rapat sekali itu artinya frekuensinya tinggi. Tapi kapan dia renggang? Ya, renggang itu frekuensinya rendah. Oke, saya taruh, saya kembalikan ke 1. Ini kan ini renggang lagi kan? Ini renggang. Tadi di sini rapat. Itu yang membedakan. Oke. Nah, ini yang dibedakan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, kalau rapat begini, ini akan masuk
langsung ke R. Ini dibilang apa? Tapis frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah itu yang dilewatkan kayak begini. Tapi kalau frekuensinya misalnya saya ubah jadi 20 Hz. Nah, kalau kayak begini, ini bukan resistor yang lewatkan, ini diambil sama si kapasitor dan langsung di-ground-kan. Itu maksudnya seperti itu. Kalau low pass filter, ya. Low pass filter. Nah, sebaliknya saya punya lagi satu, jadi kalau ada low pass, pasti ada high pass. Oke? Nah, ini dia. Jadi kalau resistor dengan kapasitor itu kalau mau digabung, biasa dia dipakai untuk rangkaian low pass filter. Kalau resistornya di atas sini, yang akan dilewatkan adalah frekuensi yang rendah masuk ke sini. Oke, kan logikanya begini nih. Jadi logika apa namanya, air mengalir itu juga penting. Aduh ini, tunggu. Saya enggak bisa anu Bella. Ini ya, enggak kuliah ini, tunggu. Di mana ini bisa diangkat? Oh iya. Jadi ini tuh logikanya begini kan, arus itu kan akan terbagi toh. Kalau kita pakai hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi ada yang ke sini, oke. Ada yang masuk ke sini, ada juga yang ke sini. Oke, kan percabangan ini. Toh? Nah, ini percabangan. Jadi begitu ada tegangan di sini akan terjadi arus. Akan terjadi arus di sini. Nah, sayangnya di sini ada titik cabang sehingga akan ada yang masuk ke sini. Oke, ada yang masuk ke sini. Nah, karena kita pakai VAC, sehingga kita beranggapan bahwa tegangan yang tinggi akan langsung masuk ke tanah. Ini nih, masukin langsung ke tanah. Ya, sedangkan kalau si ini itu dia akan masuk ke sini, V out. Ya, seperti itu. Sebaliknya di gambar ini. Nah, ini ada frekuensi cut off. Frekuensi cut off itu begini. Ada itu istilahnya cut off, ada istilahnya saturasi. Cut off itu di mana dia begini. Istilah cut off itu begini. Apa ya? Cut off itu di sini. Di sini batasnya. Nah, ya, cut off gitu. Maksudnya di cut off di situ. Dia hanya bisa meloloskan. Jadi kalau kita low pass filter dia biasanya begini. Dia hanya bisa meloloskan frekuensi yang di bawah 14 Hz. Itu yang dimaksud dengan cut off. Oke, cut off mak saya enggak bisa mak. Lewat dari situ enggak bisa bebanku, kasihan gitu. Kayak kalian cut off-nya untuk SKS itu 24. Lewat dari situ enggak bisa. Jadi omong kosong kalau ada mahasiswa yang 27 SKS, ya enggak bisa. Jadi cut off-nya itu kalian cut off di situ enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi istilahnya ada frekuensi cut off. Mau di high pass, mau di low pass juga ada, ya. Ini rumusnya. Jadi kalau nanti saya tanya 1/2 pi RC, nantilah saya bikin ini soalnya. Saya belum buat, ya. Saya coba dulu. Kalau saya bisa selesaikan 10 menit, kalian selesaikan 40 menit. Oke. Nah, sekarang ini low pass filter, ya. Jadi di sini Ki. Nah, kalau high pass kira-kira bagaimana? Masih sama rangkaiannya. Kalau high pass, nah kalau high pass begini. Saya cepat saja ya karena sudah mau selesai. Nah, kalau high pass terbalik Ki. Kapasitornya di atas, resistornya yang di sini. Oke, jadi pembagi tegangan dengan kondensator dan resistor high pass filter itu dia kapasitornya di atas sini sehingga kalau kita pakai logika yang tadi ya, maka yang frekuensi tingginya akan mengalur ke sini, frekuensi rendahnya akan masuk langsung ke ground. Langsung ditanahkan. Ya. Seperti itu. Itu bedanya. Bedanya kalau mau cari perhitungannya ya seperti ini. Rumusnya. Frekuensi dengan nilai tinggi akan menghasilkan nilai output yang hampir sama dengan nilai input. Ini sama ya. Ini A karena langsung berbanding lurus. Jika nilai frekuensi semakin besar akan menghasilkan nilai output yang semakin besar. Pada rangkaian ini frekuensi tinggi diteruskan ke Vout sedangkan frekuensi rendah dilewatkan pada resistor. Sama Ji, frekuensi cut off-nya sama. Oke? Oke. Itu untuk hari ini ya. Jadi kalian sudah belajar tentang bagaimana prinsip kerja dari kapasitor, prinsip kerja dari